Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali kajian sirah kita malam hari ini dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah, pertemuan minggu yang lalu kita sudah sampai bahasan sahabat mulia Bilal bin Rabah, sampai di mana kapan beliau mengawali kumandang azan, yang mana awalnya muncul beberapa ide untuk melaksanakan ibadah sholat, panggilan sholat, ada mengusulkan dengan menggunakan lonceng sebagaimana halnya umat Nasrani. Kemudian muncul ide lagi dengan menggunakan trompet sebagaimana halnya orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya salah satu sahabat Abdullah bin Zaid bin Sa'labah, di mana beliau bermimpi bertemu dengan seseorang yang menggunakan jubah warna hijau, yang mana orang ini tadi membawa sebuah lonceng. Abdullah bin Sa'labah tadi bertanya, apakah engkau menjual lonceng tersebut? Apakah engkau menjual lonceng tersebut? Buat apa emang? Buat kami gunakan untuk memanggil panggilan azan. Kemudian orang tersebut dalam mimpi Abdullah disampaikan, mau enggak aku ajarkan engkau sebuah kalimat yang jauh lebih baik daripada suara lonceng ini? Maka diajarkanlah azan sebagaimana yang kita dengar hari ini. Maka pagi hari ini Abdullah mendatangi Rasulullah dan menyampaikan tentang mimpinya. Maka kata Rasulullah, hai Abdullah, ajarkan Bilal apa yang telah engkau dengar. Maka diajarkanlah Bilal bin Rabah tentang kumandang azan yang kita dengar hari ini. Dan itulah permulaan azan yang dikumandangkan Bilal, insyaallah sampai hari kiamat terus akan kita dengar. Dan satu hal yang unik, Pak, kalau kita cek suara azan itu ternyata 24 jam itu nggak pernah berhenti. Karena ketika di kita ini udah masuk waktu sholat maghrib, bentar lagi nanti daerah lain masuk lagi, tempat lain masuk lagi. Maka perputaran bumi ini 24 jam itu suara azan tidak pernah berhenti. Dan itu tidak akan pernah berhenti sampai nanti datangnya hari kiamat. Kemudian kita lanjutkan bahasan bagaimana kiprah Bilal bin Rabah dalam ikut jihad bersama Rasulullah. Maka awal perang yang diikuti oleh para sahabat adalah perang Badar, yang mana sudah pernah kita kisahkan. Awalnya perang Badar ini bukan ingin melawan pasukan Quraisy, tapi hanya sebatas ingin mencegat kafilah Abu Sufyan yang telah selesai berdagang di Syam yang ingin kembali ke Mekah. Karena ketika kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, itu semua harta benda mereka dirampas. Gak ada satupun yang membawa harta bendanya. Ada salah seorang sahabat bawa harta bendanya, suruh tinggal semuanya. Kalau kamu ingin bawa harta bendamu, udah balik lagi ke Mekah. Artinya pertaruhannya adalah iman. Harta benda yang sudah mereka kumpulkan sedemikian banyaknya semua ditinggalkan. Maka ketika itu kata Rasul, maka kita akan mengambil haknya kita. Maka Abu Sufyan bersama dengan kurang lebih 200 pengawalnya yang membawa kafilah ini, ketika dicegat, maka Nabi mendapatkan informan, maka Nabi mengumpulkan Sariyah, mengumpulkan pasukan-pasukan yang awalnya mereka datang hanya untuk mencegat kafilah, sehingga kaum muslimin tidak mempersiapkan kelengkapan perang sebagaimana mestinya. Jadi ya benar-benar nggak pakai baju zirah gitu, hanya bawa pedang atau bawa panah, bawa tombak. Namun ketika pencegatan kafilah Abu Sufyan juga ahli dalam
strategi. Dia mengetahui bahwa pasukan muslimin ini sudah mencegatnya dengan 300 pasukan, 313 orang. Maka Abu Sufyan mengirim surat ke Mekah bahwasanya ke pimpinan Mekah Quraisy di sana bahwa mereka akan dicegat oleh kaum muslimin. Maka yang di Mekah merasa oh ini kita akan diserang. Maka mereka mempersiapkan pasukan kurang lebih 1.000 orang. Berangkat pasukan ini dan kaum muslimin tidak tahu keberangkatan pasukan Quraisy nih. Sehingga ketika Abu Sufyan berhasil menyelamatkan kafilahnya, karena Abu Sufyan juga bukan orang biasa-biasa saja, pimpinan Quraisy juga, sehingga dia memiliki strategi yang meloloskan kafilahnya itu dengan menaiki bukit perbukitan, yang mana kaum muslimin tidak menyangka bahwa kafilah itu akan naik bukit gitu. Sehingga kafilah Abu Sufyan sudah selamat melewati daerah penjegatan kaum muslimin. Adapun pasukan Quraisy yang sudah berangkat dari Mekah tidak tahu bahwa kafilah Abu Sufyan sudah selamat. Sehingga pasukan Quraisy yang 1.000-an orang tadi itu terus mendekati kota Madinah sampai akhirnya bertemu di Badar. Nah, ketika bertemu di Badar, Nabi bertanya kepada kaum muslimin bahwa kafilah Abu Sufyan sudah meloloskan diri. Yang ada di hadapan kita ini adalah pasukan perang nih. Kalau yang tadi pasukan kafilah Abu Sufyan itu bukan pasukan perang, artinya tidak terlalu berat untuk dilawan. Nah, sekarang yang dihadapi pasukan perang, mereka sudah siap perang dengan baju perang, dengan kelengkapan perang, perlengkapan senjata lengkap. Adapun kaum muslimin nggak ada yang pakai baju perang. Sehingga Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana, kita lanjut atau tidak? Maka Sayyidina Abu Bakar berdiri, kita lanjutkan ya Rasulullah. Kemudian Umar begitu juga, lanjut ya Rasul. Utsman begitu juga, lanjut ya Rasul. Nabi belum merasa puas karena yang menjawab ini semuanya dari Muhajirin. Ansor ini pertama sekali baru ikut bersama Nabi untuk peperangan, kancah peperangan. Maka saat pimpinan Ansor mengetahui merasakan bahwa maksud Nabi itu kita nih mau ditunggu-tunggu jawabannya gimana, maka saat ya Rasulullah, kami membelamu bukan hanya di dalam kota Madinah, di luar kota Madinah pun kami akan terus membelamu, bahkan sampai menyeberangi lautan pun kami akan ikut. Maka itu yang membuat Rasulullah memutuskan akhirnya kita lawan pasukan Quraisy. Sehingga pada malam harinya hujan turun di wilayah kemahnya pasukan Quraisy. Itu hujannya begitu lebat sehingga pasir kalau hujan lebat juga kalau dipakai buat jalan berat, kayak kita becek gitu ya, karena terlalu lebat. Adapun di kemah pasukan muslimin hujannya gerimis. Nah, gerimis ini membuat pasukan muslim semuanya ngantuk. Yang ngantuk akhirnya tertidur pulas. Dan bukan hanya hal itu, biasanya kita kalau takut, kalau bisa tidur itu takutnya berkurang. Ya, kalau lagi takutnya kalau tidur berkurang. Tapi pasukan Quraisy semalaman itu nggak bisa tidur. Maka ketika paginya, ketika Rasul ketika menjelang waktu fajar gitu, Rasul pada saat itu masih bersujud dan Abu Bakar melihat Rasul sujud yang begitu panjang. Sampai di antara doa Rasul, ya duhai Allah, apabila engkau tidak menangkan pasukanmu ini, maka selamanya tidak ada lagi orang yang akan menegakkan kalimat tauhid. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, cukuplah. Karena Abu Bakar melihat Nabi sujud yang begitu panjang, akhirnya Nabi menyudahi sujudnya, doanya, dan Nabi terlelap sebentar, tidur sebentar. Kemudian tiba-tiba Nabi bangun. Ketika Nabi bangun, wahai Abu Bakar, berita gembira, Allah
menurunkan wahyu bahwa kita pasti menang dalam peperangan ini. Makanya dalam perang Badar ini ikut bersama dengan pasukan muslimin ribuan para malaikat. Maka nanti setelah perang Badar disebutkan oleh Rasul, maukah aku tunjukkan mana yang korban malaikat dan mana yang korban kalian? Kata Nabi, seluruh pasukan yang korban malaikat maka jari-jarinya itu putus. Jadi bukan hanya kepalanya putus, jari-jarinya putus dan seperti terbakar. Yang malaikat pakai pedang dari wallahu a'lam pakai pedang apa. Kalau hari ini anak kecil mikir ya pedang berapi gitu. Jadi para pasukan muslimin belum sempat kena pedangnya ke musuh, ke Quraisy, itu kepalanya udah melayang. Ada banyak hal kejadian-kejadian seperti itu. Setelah perang Badar, maka kaum Quraisy ini, pasukan Quraisy mengalami kekalahan yang telak gitu ya. Sehingga mereka kabur, dan di antara yang tersisa pada saat itu adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini majikannya Bilal bin Rabah, orang yang menyiksa Bilal bin Rabah, orang yang membuat Bilal bin Rabah penuh dengan siksaan ketika beliau telah menyatakan keislamannya. Maka pada saat selesai perang Badar, kaum muslimin mengumpulkan harta rampasan perang. Di antaranya Abdurrahman bin Auf. Beliau mengumpulkan zirah perang gitu ya, pedang-pedang dikumpulkan. Maka dari kejauhan di sana ada Umayyah bin Khalaf bersama dengan anaknya. Kata Umayyah bin Khalaf, Umayyah ini sudah berusaha kabur, tapi ternyata tunggangannya mati gitu, sehingga nggak sanggup lari lagi. Artinya kalau dia lari percuma gitu. Maka kata Umayyah bin Khalaf, wahai Abdul Amr ini panggilan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengabaikan panggilan Umayyah bin Khalaf sampai hanya dipanggil ya Abdul Ilah, wahai Abdul Ilah, hambanya Tuhan gitu ya. Namanya Abdullah. Ya Abdul Ilah, maukah aku berikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sedang engkau kumpulkan? Karena Abdurrahman sedang mengumpulkan baju-baju perang, pedang-pedang. Kata Umayyah, ketahuilah bahwa aku ini adalah orang kaya, orang kayanya Quraisy. Tawanlah aku bersama dengan anakku dan nanti mintalah tebusan kepada keluargaku. Dan pada saat itu berlaku hukum yang namanya tawanan. Kalau misalkan kita perang terus kita sempat menawan musuh, maka musuh itu adalah tawanan kita. Maka salah satu yang bisa membebaskan dia adalah tebusan. Kalau kita mau jadikan dia budak bisa, atau kita meminta tebusan ke keluarganya. Maka Umayyah bin Khalaf ini karena udah kelelahan, minta kepada Abdurrahman bin Auf supaya udah tangkap saya aja deh gitu. Daripada kamu ngumpul-ngumpulin baju perang ini, pedang-pedang cuma sedikit yang kamu dapat, dah bawa saya saja. Nanti minta tebusan ke keluarga saya, apapun yang kamu minta pasti dikasih. Maka Abdurrahman bin Auf melihat bagus juga ini. Akhirnya diambil, dipegang tangan Umayyah bin Khalaf dan juga anaknya, dipegang. Kemudian dari kejauhan Bilal bin Rabah melihat Umayyah bin Khalaf. Ini kemudian Bilal sambil bertanya, wahai kaum muslimin, kalian ingin tahu siapa orang yang menyiksaku dulu di Mekah? Itu orangnya. Sedang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman, wahai Bilal, dia tawananku, gak boleh kau bunuh. Kata Bilal, belum di hadapan Rasul, gak apa-apa kalau dibunuh. Kalau sudah di hadapan Rasul, gak boleh bunuh. Akhirnya para pasukan kaum muhajirin, pasukan muhajirin yang lainnya ragu nih, ingin menyerang di awalnya. Akhirnya tapi Bilal terus memotivasi. Kata Bilal, kalau dia selamat maka saya yang tidak selamat. Kalau saya selamat maka dia yang mati. Maka dua pilihan yang harus dipilih oleh kaum muslimin, akhirnya memilih, sudah kita bunuh aja Umayyah. Maka Abdurrahman bin Auf melihat pasukan muslimin ini ingin membunuh Umayyah, maka Abdurrahman meminta, udah Umayyah kamu tidur di bawah. Tidur di bawah. Akhirnya Abdurrahman
tidur di atasnya supaya kaum muslimin tidak bisa membunuhnya. Berarti benar-benar dijaga oleh Abdurrahman bin Auf. Namun kata Bilal, dari bawah, tusuk dari bawah. Akhirnya ditusuk dari bawah. Sampai akhirnya Umayyah bin Khalaf mati sebelum diserahkan kepada Rasulullah. Maka kata Abdurrahman bin Auf, wahai Bilal, semoga Allah memaafkanmu. Kata Bilal, dia belum Umayyah ini belum berada di hadapan Rasul, maka sah-sah saja kalau dibunuh. Nah, maka itulah pembalasan gitu ya, pembalasan dari Bilal bin Rabah kepada majikannya yang dulu pernah menyiksanya hampir meninggal. Kemudian Bilal terus berada di sisi Rasulullah dan mengikuti setiap peperangan yang dihadapi Rasulullah sampai akhirnya terjadi Fathul Mekkah pada tahun ke-10 Hijriah. Pasukan muslimin, Rasulullah melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh kafir Quraisy ya dengan membunuh suku yang telah berbaiat bersama dengan kaum muslimin, yaitu suku Khuza'ah. Ya, suku Khuza'ah ini dikhianati, kemudian dibunuh, dan Nabi mendapatkan informasi tersebut dan Nabi mengumpulkan pasukan kurang lebih hampir 10.000 pasukan. Maka ketika Rasulullah telah berhasil menaklukkan kota Mekah, ya, yang mana pasukan muslimin masuk dari berbagai macam arah, kemudian seluruh Quraisy pun sudah bisa dikalahkan, ditaklukkan, karena memang tidak ada perlawanan kecuali nanti dari Ikramah bin Abi Jahal, dan itu pun hanya perlawanan kecil berhadapan dengan pasukan Khalid bin Walid. Tidak terlalu tidak terlalu besar gitu, pasukannya cuma sedikit. Dan setelah dikalahkan dan selebihnya tidak ada lagi perlawanan, dan Nabi menyebutkan 10 nama nantinya yang harus dibunuh walaupun mereka bergelantungan di kiswah Ka'bah. Dari 10 yang sudah disebutkan Nabi ini nanti pun yang dibunuh cuma 3 yang dibunuh pada hari itu. Adapun yang 7 lainnya nanti ada yang langsung ketika akan dibunuh menyatakan keislamannya, akhirnya dimaafkan, seperti Wahsy, Hindun. Wahsy ini kan yang membunuh pamannya Nabi dalam perang Uhud. Ya. Kemudian ada beberapa yang lainnya. Nah, setelah pasukan muslimin, Rasulullah sudah menguasai seluruh kota Mekah, maka Nabi meminta kepada Bilal bin Rabah untuk menaiki Ka'bah. Dan ini belum ada yang melakukan sebelumnya. Karena bagi orang Quraisy pun Ka'bah ini adalah tempat suci. Walaupun mereka menyembah berhala, tapi mereka tahu kok ada namanya Tuhannya Ka'bah gitu. Mereka paham itu. Tapi karena perilaku pendahulunya dulu, bagaimana cara beribadah kepada Tuhannya mereka nggak paham. Mereka ngikutin caranya orang Syam dalam menghormati leluhurnya. Mereka nyembah berhala. Dibawalah satu berhala yang besar, Hubal namanya. Ya, di antara berhala yang besar, yang paling besar namanya Hubal. Maka setelah itu sehingga Ka'bah ini menjadi sakral bagi mereka. Belum lagi ketika mereka mengingat bagaimana perilaku, bagaimana kejadian pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah diserang oleh pasukan burung ababil, dilemparkan batu dari api neraka. Maka pada saat Bilal naik ke atas Ka'bah, beberapa Quraisy itu ada yang mengatakan seperti ada 3 orang yang berkumpul, ya, di antara pembesar Quraisy. Ada Abu Sufyan, kemudian ada Attab bin Usaid dan Al-Harits bin Hisham. Abu Sufyan, Attab bin Usaid, dia mengatakan, sungguh Allah telah memuliakan Usaid. Usaid itu ayahnya. Usaid ini dulu yang pernah mengatakan bahwa itu burung karena Bilal ini dari Habasyah, budak dari Habasyah, kulitnya hitam, sehingga ketika dia mengumandangkan azan, bukan seperti itu burung gagak lagi mengumandangkan azan, menghina terus.
yang menghina fisiknya dari Bilal bin Rabah itu ayahnya Attab bin Usaid tadi. Maka kata Attab, sungguh beruntung ayahku tidak melihat kejadian ini, melihat bagaimana Bilal naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Karena pada saat itu, masa itu, serata manusia benar-benar dibedakan antara yang merdeka dengan budak. Budak benar-benar hina di mata mereka. Maka perilaku Bilal naik ke atas Ka'bah itu sesuatu yang di luar perkiraan mereka. Tapi Islam memuliakan siapapun, ya, tidak melihat kedudukannya, hanya takwanya yang dilihat oleh Allah. Maka Attab bin Usaid mengatakan demikian, sungguh beruntunglah Usaid ayahku dengan tidak mendengar ini. Kalau Usaid mendengar, maka dia mendengar apa yang akan membuatnya murka. Itu kata Attab bin Usaid. Kemudian yang kedua, berkata Al-Haris bin Hisham. Kata Al-Haris, demi Allah, kalau aku mengetahui bahwa dia memang berhak, niscaya aku akan mengikutinya. Maksudnya, artinya kalau memang benar ini Muhammad, maka aku akan mengikuti ajarannya. Kata Al-Haris bin Hisham. Yang ketiga Abu Sufyan, ini bertiga nih, Attab, Hisham dengan Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, aku tidak mau berkata apa-apa, karena kalau aku berkata, maka batu-batu ini nanti akan ngomong kepada Muhammad. Karena Abu Sufyan dulu pernah punya pengalaman, dia mengatakan sesuatu yang dia tidak pernah menyampaikannya kepada siapapun, tapi Nabi Muhammad tahu. Makanya kata Abu Sufyan, aku tidak mau ngomong apa-apa, aku nggak mau ngomong apa-apa. Karena kalau aku ngomong, batu-batu ini pasti ngomong nanti kepada Nabi Muhammad. Setelah 3 orang tadi ini berkata-kata, maka tidak lama Nabi datang. Kata Nabi, aku mengetahui apa yang kalian katakan, wahai Attab bin Usaid. Nabi menyebutin kata-kata Attab bin Usaid tadi. Kalau ayahmu melihat begini-begini sampai selesai. Hisham juga begitu. Kalau kamu mengatakan begini, kamu akan mengikuti ajaran Muhammad. Dan engkau, wahai Abu Sufyan, engkau tidak berkata apa-apa. Kata Abu Sufyan, selamat. Kalau berkata-kata, kena juga dia. Akhirnya dari kejadian tersebut, Attab dan juga Hashim melihat bagaimana perilaku Nabi, mengetahui apa semua yang mereka ucapkan. Maka ketika itu mereka pun akhirnya masuk Islam. Kalau Abu Sufyan sudah masuk Islam pada malam hari sebelum pagi harinya terjadi penaklukan kota Mekah. Malam harinya dia masuk Islam. Insyaallah nanti setelah ini kita akan lanjut di kisah Ikrimah bin Abi Jahal, bagaimana kisah Abu Sufyan masuk Islam. Kemudian setelah penaklukan kota Mekah, Nabi tinggal di sana hanya 7 hari, kemudian kembali lagi ke Madinah dan terus berlanjut kehidupan kaum muslimin sampai akhirnya nanti Nabi Muhammad meninggal. Maka setelah Nabi Muhammad meninggal, Bilal ketika mengumandangkan azan sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tidak sanggup menyelesaikan kalimat tersebut. Bahkan membuat kaum muslimin yang berada pada saat itu yang akan melaksanakan sholat semuanya ikut menangis, karena masih mengingat, karena begitu berat ditinggal oleh Rasulullah. Bilal masih tinggal di Mekah selama 3 hari. Setelah Nabi meninggal, Bilal masih ikut tinggal di Mekah selama 3 hari, yang mana pada saat itu karena beratnya Bilal untuk mengumandangkan azan, maka kalau tinggal terus di kota Mekah, terlalu banyak kenangan yang sulit untuk dilupakan. Terlalu banyak kenangan-kenangan bersama Rasulullah, sehingga Bilal izin kepada, pada saat itu sudah ditunjuk khalifah Sayyidina Abu Bakar, wahai ya khalifatullah, berat rasanya bagiku untuk terus tinggal di kota Mekah. Izinkan aku untuk berjihad ke Syam. Karena pada saat itu sebelum
Nabi meninggal, sebenarnya Nabi telah mengutus pasukan untuk melawan Romawi yang berada di wilayah Syam di bawah pimpinan Usamah bin Zaid. Ingat Pak ya? Usamah bin Zaid pemuda kurang lebih umurnya 16 tahun, tapi memimpin pasukan yang dalam pasukannya itu ada senior-seniornya. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Zubair bin Awam, ada Tolha. Banyak sekali pasukan pimpinan-pimpinan senior lainnya yang awalnya para sahabat termasuk diantaranya Umar. Umar kan apa adanya begitu. Ngomong kepada Rasulullah, bukan meragukan, tapi yang mimpin kami Usamah bin Zaid gitu. Anak muda sekali umur kita hari ini 16 tahun, bisa mimpin apa Pak kira-kira anak-anak kita nih ya. Tapi masa itu sudah mimpin pasukan dah puluhan ribu pasukan. Pastinya itu sudah dibina, dilatih oleh Rasul, karena Usamah bin Zaid itu anak dari anak angkatnya Nabi Zaid bin Harisah. Usamah bin kata Nabi ketika para sahabat meragukan kepemimpinan Usamah bin Zaid, kata Nabi, apakah kalian mengenal Zaid bin Harisah? Ya, kami kenal. Apakah dia berhak untuk menjadi pimpinan? Ya, dia berhak. Begitupun dengan anaknya. Walaupun usianya masih muda, tapi Nabi percayakan. Sampai akhirnya nanti pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar tetap melanjutkan penaklukan ke kota Syam, ke wilayah Syam melawan Romawi. Dan pimpinannya tidak diganti, tetap Usamah bin Zaid. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak mengganti apa yang sudah ditunjuk oleh Rasul. Pasti Nabi menunjuknya atas dasar wahyu, bukan karena mau beliau saja. Makanya dalam peperangan itu, satu-satunya peperangan pasukan muslimin tidak ada yang syahid dan mendapatkan rampasan perang sangat banyak. Usamah bin Zaid. Insyaallah nanti kita akan sampai pada kisah bahasan beliau. Kita lanjutkan. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah karena tidak kuat lagi tinggal di Mekah, minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, izinkan. Kata Sayyidina Abu Bakar sangat sayang dengan Bilal bin Rabah. Bagaimana tidak, beliau adalah muazzinnya Rasul. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, menetaplah di sini wahai Bilal. Terus diminta, belum diizinkan, sampai akhirnya Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan kepada Abu Bakar. Kan Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan Bilal dari Umayyah bin Khalaf yang membelinya dengan 10 uqiyah. Ya, 10 uqiyah itu 10 genggam apa saja gitu, mau kurma, mau kismis, pokoknya 10 genggam. Maka kata Bilal bin Rabah kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar, jika engkau dulu membeliku untuk dirimu sendiri, maka tahanlah aku di sini. Tapi jika engkau membeliku karena Allah, maka izinkan aku untuk berjihad di hadap, untuk jalan Allah. Maka mendapatkan pernyataan demikian yang membuat Sayyidina Abu Bakar akhirnya mengizinkan Bilal bin Rabah untuk bisa ikut berjihad ke Syam. Ya, akhirnya beliau berjihad ke Syam. Dan pada saat itu umur Bilal itu kan sama dengan umur Nabi. Karena ketika Bilal masuk Islam, umurnya pada saat itu sudah 40 tahun. Dan Bilal orang-orang yang awal as-sabiqun al-awwalun, yang awal-awal masuk Islam. Nabi dapat umur 40. Maka ketika Nabi meninggal, umur Bilal pada saat itu sudah 63 tahun. Maka diikut berperang bersama dengan pasukan Usamah ke Syam dan beberapa peperangan yang lainnya, sampai akhirnya beliau meninggal. Pada saat hari di mana beliau meninggal, beliau mengatakan kepada istrinya, beliau mendapatkan firasat kalau mau meninggal. Kata Bilal, esok hari kami akan bertemu dengan orang yang kami cintai. Alangkah senangnya hatiku. Ini udah mendapat ada firasat mau meninggal nih Pak. Langsung merasakan besok mau bertemu dengan Nabi ini. Ya, alangkah bahagianya diriku.
Kata istrinya, alangkah sedihnya kami. Karena apa? Karena beliau ditinggal oleh seseorang yang begitu Rasul muliakan, yaitu Bilal bin Rabah. Sampai akhirnya Bilal meninggal dan diuruskan seluruh keperluan jenazahnya oleh para sahabat-sahabat. Demikianlah terkait kisah Bilal bin Rabah. Berapa menit lagi kita, Pak? 10 menit lagi. Nah, kita lanjut sedikit, Pak ya. Kita lanjut sahabat mulia berikutnya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Kalau dari namanya ini anak siapa nih, Pak? Hah? Anaknya Abu Lahab. Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi anaknya Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Hah? Apa? Pentol. Apa bahasa Nabi ketika perang Badar, Pak, terhadap Abu Jahal? Namanya Amr bin Hashim. Ya. Bahasa Nabi apa, Pak? Inilah Fir'aunnya umat ini. Bayangkan, Fir'aun, tahu Fir'aun kan, Pak? Fir'aun zaman Nabi Musa yang begitu membanggakan dirinya sampai-sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa yang menyebabkan ini orang nih disebut Fir'aunnya umat ini? Pada dasarnya Abu Jahal ini di kalangan Quraisy dia dipanggil dengan Abul Hakam. Abul Hakam apa maksudnya? Orang yang bijaksana, orang yang dihormati, orang yang disegani, orang yang apabila dia masuk Islam, ini kedudukan Abu Jahal, ya. Kalau dia masuk Islam, maka seluruh kota Mekah masuk Islam. Pimpinan Mekah itu kan banyak. Abu Bakar pimpinan Mekah, tapi nggak besar pengaruhnya. Umar pimpinan Mekah, tapi nggak terlalu besar pengaruhnya. Utsman juga. Ini kan panglima apa? Orang-orang yang dihormati dan memiliki kedudukan di masyarakat Quraisy. Tapi Abu Jahal beda. Kalau Abu Jahal ini masuk Islam, maka seluruh kota Mekah itu masuk Islam. Yang uniknya, Abu Jahal ini kan ketika awal-awal Nabi berdakwah, beliau itu kalau malam itu kan baca Quran. Ya, kalau malam baca Quran, Abu Jahal dengan Abu Lahab sering ngendap-ngendap di jendela kamar Nabi hanya sebatas ingin mendengar bacaan ayat Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran bagi orang Arab itu bahasa, kan orang Arab ini senang bersyair, ya. Senang pada masa itu masyarakat itu senang banget dengar syair. Sehingga ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka seperti sedang mendengar syair yang begitu bagus banget, yang membuat mereka itu gak bosan-bosan dengarnya. Sehingga Abu Jahal, Abu Lahab sering nih ngumpat, ngendap-ngendap kedengar. Sampai akhirnya satu ketika mereka ketemu gitu, ngapain kesini? Lah kamu ngapain? Abu Jahal dengan Abu Lahab. Udah nggak usah ngomong-ngomong ke yang lain ya. Oke. Besok begitu lagi ketemu lagi. Katanya, wah. Artinya Abu Jahal sendiri mengakui tentang Islam, tentang kebenaran agama Nabi Muhammad. Yang membuat Abu Jahal itu enggan untuk masuk Islam adalah karena sukunya Abu Jahal dengan sukunya Nabi Muhammad dari dulu itu adanya persaingan. Dari keluarganya Nabi, seperti kakeknya Nabi Hisham, masih ingat Pak ya? Itu kan beliau yang menjamu seluruh tamu Allah. Semua orang yang akan naik haji dari dulu, tapi haji bukan haji seperti saat ini. Jadi karena Mekah itu memang dimuliakan dari masa dulu, orang yang ingin beribadah di Mekah itu dijamu oleh kakeknya Nabi, dikasih makanan, dikasih air, sampai namanya kan Hisham. Hisham kan artinya apa? Ngaduk tepung bikin roti itu dalam bahasa Hisham. Ya. Maka anak keluarganya Abu Jahal
itu bersaing dengan keluarga Nabi. Sehingga satu kali keluarga Nabi menang, satu kali keluarga Abu Jahal menang. Sampai pada titik di mana dari keluarga Nabi Muhammad itu, dari bangsa Quraisy ini ada yang dari suku Abdul Muttalib ini ada yang mengaku jadi Nabi, maka ketika itu tidak ada lagi kemenangan bagi keluarganya Abu Jahal. Kan gak mungkin Abu Jahal ngaku-ngaku Nabi. Dia juga gak kepikiran ke sana. Artinya, maka ketika itu sudah gak mungkin dikalahkan lagi keluarganya Nabi Muhammad. Ini perseteruan keluarga nih, Pak. Tapi dalam hal positif sebenarnya. Ya, tapi karena egonya mereka, egonya Abu Jahal yang membuat dia tahu tentang kebenaran Islam tapi tidak mau beriman. Sehingga itulah yang membuat Abu Jahal sampai di masa detik terakhirnya saja, ketika akan dibunuh oleh salah satu sahabat yang kurus kering, ya, masih ingat Pak ya? Yang pahanya lebih berat daripada gunung Uhud nanti di akhirat, ingat Pak? Siapa Pak? Lupa. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Yang kata Nabi apa? Kalian menertawakan pahanya Abdullah bin Mas'ud, ketahuilah bahwa pahanya nanti karena kering Pak, bukan kan kurus banget. Kata Nabi, itu paha nanti di akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, ketika mau dibunuh oleh Abdurrahman bin Mas'ud, apa kata Abu Jahal? Enggak pantas engkau naik ke atas dadaku. Kan Abu Jahal itu jatuh Pak ya. Dia terluka oleh dua anak muda yang kakak beradik gitu ya, yang menyerang dia kena, kalau nggak salah kena bagian kakinya, ya, yang membuat pendarahan banyak sehingga dia terjatuh. Dan Rahman bin Mas'ud naik ke atas dadanya, ketika mau dibunuh, nggak pantas engkau naik ke atas dadaku. Maka oleh Rahman bin Mas'ud nggak mau dengar, tebas kepalanya dibawa ke hadapan Rasul. Kata Nabi, Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Itulah nanti sampai akhirnya nanti seluruh orang Quraisy yang mati dalam perang Badar kan dimasukkan ke dalam sumur Badar. Sampai akhirnya Nabi memanggil nama-nama pimpinan-pimpinan Quraisy. Oh ya Abu Jahal, disebutin semua. Umayyah bin Khalaf dipanggil. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mereka sudah mati. Kata Nabi, sungguh mereka saat ini mendengar panggilanku lebih jelas daripada engkau mendengarkan suaraku hari ini. Karena pada saat itu Allah buka tabir bahwa mereka sudah bertemu dengan takdirnya mereka. Kan dari nanti ada siksa neraka, ada siksa ini macam-macam. Kan dulu mereka nggak percaya. Nah, jadi Nabi ngobrol sama orang mati nih. Ngobrol, saya mau nanya, gimana? Karena sudah merasakan kebenaran tentang Islam, menghinakan mereka walaupun sudah mati gitu. Baik. Maka salah satu anak dari Abu Jahal ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal, dan dia hampir seperti sosok ayahnya, mengikuti semua peperangan yang melawan kaum muslimin. Perang Badar dia ikut, perang Uhud dia ikut, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal ini dalam perang Uhud dia ada di barisan pasukan Khalid bin Walid yang menyerang pasukan muslimin yang pasukan panah. Nah, Ikrimah bin Abi Jahal di sana. Maka sifatnya pun sama seperti ayahnya, sangat membenci dengan Islam. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal 20 tahun dia terus bersama dengan ayahnya dan terus gimana cara mengalahkan kaum muslimin. Sebagaimana perilaku ayahnya, begitulah Ikrimah. Jadi nggak ada, sebelum dia masuk Islam nggak ada bayi-bayinya Pak. Ini orang benar-benar jahat benar dengan kaum muslimin. Sehingga Ikrimah bin Abi Jahal sampai nanti akhirnya ketika penaklukan kota Mekah, Ikrimah bin Abi Jahal orang nama yang tersebutkan nomor 1. Kata Nabi, ada 10 orang yang apabila kalian bertemu dengan mereka di dalam kota haram, maksudnya dalam wilayah haram, bunuhlah mereka walaupun mereka bergelantungan di kiswah Ka'bah. Ini kan sebuah maklumat yang
kan nggak boleh bunuh Pak di wilayah haram. Tapi kata Nabi untuk 10 orang ini bunuh, karena benar-benar perilaku mereka itu benar-benar sangat merugikan kaum muslimin ya, sebelum penaklukan kota Mekah. Baik, insya Allah nanti pertemuan berikutnya malam Sabtu kita akan lanjutkan kisah Ikrimah bin Abi Jahal. Nanti kita lihat bagaimana kiprahnya Ikrimah bin Abi Jahal, walaupun latar belakang beliau begitu kelam sebelum masuk Islam, tapi beliau begitu berjasa nanti setelah masuk Islam. Dan beliau salah satu pasukan yang sangat berperan nanti dalam perang Yarmuk ya, dalam perang Yarmuk itu perang besar di mana nanti kaum muslimin dengan pasukan ratusan ribu pasukan ya, berada di wilayah melawan Romawi di perang Yarmuk nanti. Baik, dan insya Allah nanti akan kita kisahkan lengkapnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.